Halo guys, kembali lagi bersama saya Asrofi. Siang ini kita akan ngevlog. Cuacanya agak mendung ya di Jakarta. Ini saya ada orderan Gosen Multi, ada 2 paket. Satu paket bawa makanan frozen food, saya taruh di depan. Terus satu lagi bawa ini, apa ya namanya ya, kayak jaring tapi yang dari besi loh. Bisa jaring besi lah kita sebutnya ya. Di vlog kali ini kita mau sharing atau cerita-cerita nih. Pertama kali saya datang di Jakarta, tepatnya di tahun 2016. Itu dari kampung ya, dari kampung, dan ke mall itu belum pernah ya. Mentok-mentok sekelas seperti ITC, bahkan mungkin bagusan ITC ya. Kalau di Kebumen ada yang namanya JB Jadi Baru, itu berasa mirip ITC yang paling keren lah di zamannya ya. Sampai sekarang JB juga masih ada tempat pembelanjaan baju sih lebih banyaknya. Nah, di Jakarta 2016 saya sampai, waktu itu saya terkagum-kagum ya, maksudnya pas sampai di stasiun Pasar Senen dijemput sama mobil kantor. Jadi saya dulu kerja di restoran dan dijemput sama mobil. Setelah sekian bulan ternyata saya tahu itu adalah mobil Grabcar gitu ya, atau Gokar. Soalnya ya di kampung belum pernah yang ngerasain dijemput mobil seperti itu. Itu ngerasa spesial gitu ya saya. Ya maklum ya, yang namanya dari kampung ya, waktu itu memang banyak yang saya kagumi gitu. Itu terjadi mungkin perselisihan saat berkendara, maka dari itu pengendara motor dan pengendara mobil berhenti untuk menyelesaikan urusannya. Ya kita doakan semoga segera selesai. Mungkin tapi ya, atau mungkin itu teman lama, udah lama nggak ketemu, bisa jadi kan. Jadi pertama kali masuk mall ya di tahun 2016. Sebelum kita masuk mall kita cerita dulu. Jadi 2016 bulan April kalau nggak salah ya, atau Mei, itu selesai ujian nasional untuk SMK. Seminggu kemudian saya melamar kerja dan itu diterima. Ada work interview di Kebumen waktu itu. Dan saya salah satu yang diterima. Seminggu kemudian saya diberangkatkan naik kereta kelas ekonomi. Pokoknya yang duduk kursinya saling berdempetan berhadapan dengan penumpang yang di depannya. Singkat cerita, saya sampai di stasiun Senen, habis itu dijemput sama mobil Gokar tadi yang saya ceritakan. Nah, habis itu saya datang ke tempat kerja yang di Rukan Permata Senayan. Nah, singkat ceritanya lagi, 3 minggu setelah itu saya dipindahkan karena ada cabang baru di Emporium Fluid Mall. Nah, ini mall yang akan saya ceritakan. Pertama kali masuk mall, buset dah, keren banget ya. Tempatnya gede dan jujur saya baru pertama kali ya. Apalagi saat naik eskalator. Terus saya dibilangin sama yang udah bahasanya udah lebih lama di situ lah, kayak udah 4 bulan. Bisa nggak mas naik eskalator? Waduh, saya belum pernah. Terus kata dia, udah santai aja, pelan-pelan aja, nggak usah grogi. Yang penting kalau eskalatornya jalan, ikutin aja, jangan kaku badannya gitu kan. Pas pertama naik eskalator ngerasa kayak badannya diseret gitu ya. Jadi rasanya sangat luar biasa ya, apalagi eskalatornya bagus, tempatnya bagus, dan AC-nya dingin banget. Nah itu yang saya beradaptasi sampai 6 bulan ya, untuk beradaptasi dengan AC Mall Emporium. Itu sangat-sangat dingin ya. Saya beradaptasinya sampai 6 bulan. Soalnya kan kita kerja di restoran, kita nggak boleh pakai jaket ya, cuma pakai kaos doang. Maka biasanya saya pakai kaos double. Ada kaos dalam, ada kadang juga kaos yang biasa, yang agak doublean. Terus ditambah kaos kerja untuk luarnya. Kalau boleh pakai jaket, saya seneng banget. Soalnya saya di kampung suhunya dingin, tapi dingin yang alami ya, bukan yang dari AC.
Nah, yang paling takut adalah naik lift, karena kita kerjanya di lantai 4. Jadi lantainya ada ground atau lantai utama, yang kemudian lantai 1, 2, 3, dan 4. Nah, menuju lantai 4 itu wajib menggunakan lift. Dan liftnya itu kalau kita naik, karena baru pertama kali ya, rasanya kayak dadanya itu, kita udah naik dadanya itu kayak ketinggalan di bawah gitu. Sumpah itu pengalaman yang nggak terlupakan ya. Soalnya liftnya kalau di sana tuh termasuknya jalannya cukup kencang ya. Tapi lama-lama memang beradaptasi bisa gitu ya. Yang paling lama beradaptasi adalah suhu ruangan AC, karena 6 bulan loh saya belajar, sehingga untuk menjadi terbiasa itu sangat tidak mudah. Dan pikirannya tuh sampai 6 bulan kadang-kadang tuh masih di kampung, apalagi 2 minggu pertama, buset, itu rasanya ya kayak betah nggak betah ya. Di satu sisi kita memang pengen pergi jauh dari desa supaya kita bisa cari uang sendiri, yang di sisi kedua cuaca, kalau di Jakarta kan cuacanya panas gitu ya, tahu-tahu masuk kerja suhunya dingin banget, kadang kala ya di luar hujan deras, terus pas mau nyampe mall panas, dan kadang sebaliknya. Jadi badan itu benar-benar diuji ya ketahanan fisiknya. Awal-awal saya kerja di restoran, saya jadi waiter ya, 1 hari waktu itu posisi masih di Rukan Permata Senayan, Jakarta Selatan, jadi waiter. Terus saya bilang sama yang jaga di kitchen atau dapur, "Kak, bisa nggak saya masuk kitchen, jadi apa aja saya mau Kak," gitu kan. Akhirnya saya ditarik tuh ke bagian kitchen. Awal-awal saya disuruh masak nasi, sampai seminggu masak nasi doang, sisanya nyuci piring, latihan nyuci piring atau bahasa kerennya dishwasher ya, seperti itu. Kadang juga bantu bagian penggorengan fryer. Emang terkesan simpel, cuma jadi tukang cuci piring, terus jadi apa, fryer, bagian goreng-goreng gorengan gitu. Cuman tuh ada teknik gorengnya juga ya, nggak bisa asal cara ngadon tepung ya. Tak kira kan kayak bikin gorengan di kampung yang gampang, ternyata enggak juga, ada tekniknya supaya hasilnya bisa maksimal. Ini kita berada di Jalan Margonda Raya ya guys, di kota Depok. Kita arah Jakarta, jarak tempuh yang tersisa adalah 13 km. Ini durasi mungkin sekitar 15 menitan ya, karena memang ceritanya agak panjang. Terus lanjut 3 kemudian di Rukan Permata Senayan, atau di Ruko ya, itu cabang tempat pusat. Nah, kemudian saya dimutasi ke mall yang tadi saya cerita, Emporium Fluid Mall di Jakarta Utara. Kalau di Jakarta Utara, karena itu outlet baru, saya ditempatkan bagian yang paling basic ya, alias jadi tukang cuci piring. Saya selama 6 bulan jadi tukang cuci piring doang coba. Itu pakai jerigen, sabunnya bukan Sunlight. Kalau Sunlight kan mahal ya, masih enak ya. Kalau Sunlight ini non merek ya, jadi kita dikasih dari gudang itu non merek. Satu jerigen, 1 minggu tuh habis 1 jerigen ya. Bayangin, saya kerja 6 bulan habis berapa jerigen sabun coba. Itu tangan saya tuh sampai perih ya, kulitnya pada terkelupas. Dan kita kan kalau absen atau masuk kerja kan absennya pakai pinjer jari ya, jari ini, jari yang ini, yang sebelah kanan. Itu sampai kadang-kadang nggak bisa ya, karena kulit saya tuh rusak gitu ya. Perjuangan banget lah saya, pokoknya bertahan di restoran itu 1 tahun pas. Saya masuk bulan April, saya keluarnya bulan Maret 2017. Jadi 2016 sampai 2017 Maret saya keluar. Kadang ada yang berpikir, "Bang, kalau kerja di restoran enak ya, makan di sana sepuasnya." Enggak begitu, Ferguson. Mungkin kalau yang kerjanya di restoran ya mungkin, maaf ya, restoran yang pinggir jalan mungkin iya, tapi ini
mungkin lebih bisa dibilang versi mahalnya ya. Jadi semua barang-barang jualan itu dihitung HPP atau harga bahan mentahnya. Itu kita nggak bisa, kita dijatah ya. Jadi selama 6 bulan itu dikasih makanan dari perusahaan atau tempat saya bekerja di restoran. Terus kadang ya, kalau yang di penempatan pertama saya masih dikasih makanan random ya, kadang nasi goreng ya, sehari sekali ya dikasih makanan ya, kadang 2 kali ya sambil ngumpet-ngumpet ya. Kalau yang di mall itu saya dikasih makanannya nasi goreng terus ya, jarang kita dikasih makanan masakan yang lain di menu-menu yang dijual, jarang, atau bisa dibilang ya mustahil ya, karena kan semuanya mahal ya, kayak ada seafood ya, seringnya mana nasi goreng. Bayangin setiap hari mendapat makanan nasi goreng, itu porsinya dikit banget lagi. Itu benar-benar menguji kesabaran. Di satu sisi lapar ya. Jadi kalau di Emporium Fluid Mall itu restorannya sepi. Kalau ramenya cuma pas weekend atau Sabtu Minggu. Jadi kalau rame, wah kita makan sampai nggak bisa, karena banyak cucian piring yang harus dicuci gitu. Di 2017 saya kan puasa. Percaya nggak percaya teman-teman, di 2017 saya satu orang yang puasanya full, karena itu kan bulan puasa ya, 30 hari saya yang puasanya paling full. Yang lainnya mungkin ada yang 3 hari gak puasa. Kenapa saya tahu ya, karena mereka ngajakin saya makan, batalin puasa karena saking ramenya restoran. Tapi saya bilang enggak lah, nanggung gitu kan, karena kalau di restoran itu bukanya jam 10, tutupnya jam 10 malam. Jadi kalau saya masuk shift siang jam setengah 11, pulangnya jam 10 malam. Jadi istilahnya cuma kerja nahan lapar ya, jam 10 sampai jam 6 pagi, dari jam 10 siang sampai jam 6 sore, seperti itu. Karena kan jam 6 sore udah buka puasa kan. Sampai saking keselnya di bulan puasa terakhir, puasa yang ke-29 apa yang ke-30, itu kan saya puasa ya. Nah itu kan kebetulan leadernya orang Batak ya. Ini saya bukan menjelek-jelekan orang Batak, bukan ya. Ini kebetulan yang saya dapat leadernya Sengkai gitu ya. Sengkai itu bahasanya ngeselin gitu. Jadi saya udah bilang, Pak, boleh nggak saya izin buat makan dulu, Pak, sebentar saya mau buka puasa. Kagak boleh teman-teman, kalau mau makan sambil berdiri sambil cuci piring lah. Kan saya jadi mikir, waduh, badannya udah keringat dingin, saya udah bener-bener lapar dari pagi, udah rame karena ini rame banget. Karena pas bulan puasa itu ART yang kerja di majikan itu pada pulang gitu ya. Jadi bos-bos yang punya ART terus ART-nya nggak ada ya, makanya pada di restoran, sehingga restorannya rame gitu. Saya sambil makan sisaan ini loh, customer, kayak misalkan ada nasi goreng, sesendok apa 2 sendok, sebelum saya cuci saya kumpulin dulu di piring. Itu lama-lama bisa jadi 1 porsi ya. Saya waktu itu udah nggak berpikir, wah ini nanti jadi penyakit atau gimana, bekas orang kan takutnya orang makan ada kumannya atau mungkin orangnya sakit. Bodo amat, jadi saya makan. Dan itu saya sering teman-teman, karena kokinya juga Sengkai ya. Sengkai itu yang ngeselin, kadang kita dimasakin, kadang enggak. Kalau emang nggak boleh masak sedih, nggak boleh. Di restoran itu yang tempat saya dulu saya kerja, saya merasa ada geng in the gang gitu ya, ada geng khususnya. Kalau misalkan kitchen itu versi yang paling tinggi, yang kedua barista, yang paling rendah ya dihitungnya itu waiter sama dishwasher. Apalagi dishwasher cuma sendiri, nggak ada timnya. Ya begitulah yang namanya kerja ya, ada selalu ada saingan. Wah ini teman kita nih gokilat ya, pakai tas gokilat.
Jadi seperti itu teman-teman, cerita pertama kali saya merantau kerja di restoran. Yang saya katakan sejujurnya memang seperti itu. Ini berbagi pengalaman juga ya buat adik-adik yang baru lulus sekolah. Enggak masalah ya, kita merantau, apapun rintangannya kita harus hadapin selagi masih bisa membuat kita terus berkembang di tempat kerja. Nggak apa-apa, terusin aja ya. Terus saya dulu resign setahun. Kerja kenapa resign? Karena waktu itu saya berpikir berangkat kerja siang, pulang kerja jam 10, kan bersih-bersih restoran dulu kan sampai jam setengah 11, paling cepet ya itu jam 11 sampai ke kosan. Kita jalan kaki ya, nggak naik motor, memang nggak punya motor, karena dibilang deket ya nggak deket juga. Jadi kalau jalan kaki sekitar 10 menitan atau 15 menit dari tempat saya kerja. Saya dulu mikirnya bisa kuliah, dan ternyata pas saya resign nggak bisa kuliah, sampai sekarang pun nggak bisa kuliah. Duitnya kagak ada, kadang duitnya sudah ada, waktunya yang nggak nemu gitu ya. Ya udahlah, dijalanin aja gitu. Oh iya, sama dulu kenapa saya resign, karena jadi jujur aja ya, saya bangunnya tuh seringnya siang ketika kerja di restoran, karena saking capeknya teman-teman, saking capeknya badannya pada sakit. Bangunnya misalnya jam 9 apa jam setengah 10, dan nanti jam setengah 11 itu sudah di restoran, dan itu hampir setahun seperti itu terus, sehingga saya merasa jenuh. Ini bangun tidur kerja, terus pulang tidur, terus besoknya bangun beberapa menit kemudian kerja. Jadi ngerasa jenuh juga gitu kan. Harusnya kan kalau jam kerja menurut Depnaker ya itu 8 jam kerja, itu saya dari jam setengah 11 sampai jam 10, 11 jam ya, kurang lebihnya 11 jam overtime kalau di sana waktu itu. Kadang-kadang gajinya telat lagi, nggak on time gitu. Itu yang bikin kesel. Yang kedua adalah teman kerjanya ada senioritas, apalagi bagian kitchen ya seperti itulah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Waduh, saya tadi bilangnya 15 menit, ternyata videonya sudah diambil sampai 17 menit. Jadi itu ada ceritanya ya. Jadi sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Saya dengan Asrofi, dadah.